Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Weton 6 yang akan selalu menyuguhkan cerita misteri. Kali ini adalah cerita lanjutan dari judul 100 tahun setelah aku mati. Episode ke-9, Goodbye Jogja. Ini di bawah nggak, Mas? Suara Risa membuat perhatianku teralih. Oh, iya dong. Itu nanti dimasukin ke tas lempang aja. Jangan dimasukin tas ransel, nanti rusak. Aku melihat kemainan robot-robotan yang dibawa Risa. Mainan itu adalah kado ulang tahunku yang diberikan Risa tahun lalu. Risa tersenyum sambil menimang-nimang mainan itu. Aneh ya, aku ngasih mainan buat kamu kayak bocah aja. Hadiah yang kamu kasih tepat kok, aku suka. Aku membelai rambutnya pelan sambil tersenyum. Hari itu adalah minggu pertama bulan Agustus 2006. 3 bulan setelah gempa yang menghancurkan kotaku. Dan beberapa minggu setelah kejadian itu adalah pengumuman kelulusanku. Alhamdulillah, itu kata ucap syukurku. Allah benar-benar menepati firman manjada wajada. Aku lulus dengan predikat juara umum. Bahkan aku masuk 10 besar peringkat nasional dalam hal perolehan nilai UAN. Artinya aku berhak mendapatkan beasiswa itu. Dan semenjak pengumuman itu banyak sekali hal yang harus kuurus terkait dengan administrasi dan seabrek dokumen yang harus kutandatangani. Aku juga harus bolak-balik Jakarta Jogja untuk bertemu dengan Kemendiknas. Ya, karena memang hanya 10 orang yang mendapat kesempatan beasiswa ini. Dan beasiswa itu ditandatangani langsung oleh Kemendiknas Pusat dan dinas terkait yang mungkin sekarang lebih dikenal sebagai Dikti. Tak terasa 3 bulan sudah waktu terakhirku di Jogja. Sudah kuhabiskan. Setidaknya aku sudah sedikit lega karena rumahku sudah selesai direnovasi oleh Om Bowo. Dan tak terasa ini adalah hari terakhirku berada di kota tercintaku. Minggu pagi, aku sedang packing barang bawaanku dibantu dengan Risa. Aku masih memandangi wajah cantiknya. Wajah ini yang selama hampir 6 tahun sudah menemaniku suka ataupun duka. Cukup berat berpisah dengan anak ini. Semoga aku bisa bertahan tanpa Risa di sana. Mingkem, Mas. Jelek ah. Kata Risa sambil mencubit perutku. Ganteng gini kok dibilang jelek? Iya, ganteng, tapi mingkem dulu. Aku tertawa melihat mimik wajahnya. Mas, Iya, yakin harus berangkat sekarang? iya Nduk. Maaf ya, udah gak ada waktu lagi. Aku kembali membelai rambutnya. Risa mengangguk pelan. Kalau aja ada sisa waktu sehari buat kita ngabisin waktu bareng, Mas. Aku juga berharap gitu. Tolong ngerti ya. Risa tersenyum dan berjalan sambil menggandengku dan duduk di meja belajar yang ada di sudut kamarku. Ingat gak, Mas? Kata Risa sambil menunjuk fotoku dan Risa yang aku bingkai di atas meja belajarku. Ingat dong. Aku tersenyum melihat pose konyol kami yang tercetak pada foto itu. Janji ya, Mas, besok bakal balik lagi ke aku. Ada syaratnya. Apa syaratnya, Mas? Kamu harus sabar nunggu aku balik ke sini. Jangan punya cowok lagi di sini. Aku tertawa pelan sambil mencitak kepalanya pelan. Kalau itu sih tergantung ya. Tergantung apa? Tergantung yang ngedeketin aku cakep nggak. Nih anak. Aku mengacak-acak rambut panjangnya, kemudian berlalu dan kembali mengemasi barang-barangku. Cie, udah tua masih aja ngambekan. Anak ini masih aja menggodaku. Awah gelap. Ucapku pura-pura cuek.
Risa menghampiriku dan menutup mataku dari belakang sambil bernyanyi-nyanyi menggodaku. Apa sih, mengganggu aja, kataku dengan sedikit sewot. Risa tidak menjawab dan malah diam. Aku menunggunya mengatakan sesuatu, tapi dia hanya diam. Malah yang terdengar adalah isak tangis. Aku melepaskan tangannya dari wajahku. Kemudian aku berdiri dan berbalik ke arahnya. Dok, kenapa? Risa tidak menjawab. Dia hanya menangis sambil berusaha menyembunyikan sesuatu. Dok, aku berusaha mendapat perhatiannya. Dan dia menabrakku. Kemudian memelukku sangat kencang. 5 tahun, Mas. Apa selama itu? Suara Risa terdengar bergetar karena tangisnya. Aku tidak menjawab. Aku hanya membalas pelukannya sambil menepuk punggungnya pelan. Mas, kamu harus janji ya jaga diri di sana. Aku bakalan kangen banget, Mas. Aku gak pernah ngebayangin pisah selama itu, Mas. 5 tahun, itu waktu yang lama banget, Mas. Aku janji. Aku janji, Riz. Aku berbicara pelan di telinganya. Mas, jadi orang hebat ya besok. Jangan males makan di sana. Jaga kebersihan, jangan jorok lagi. Calon dokter kok jorok? Kamu harus bisa lulus cepet ya, Mas. Aku bakal nunggu kamu sampai kamu pulang. Aku tertegun mendengar permintaan Risa. Ternyata sebegitu beratnya melepasku selama 5 tahun untuk pergi sekolah. Dalam pelukannya, aku menangkap getaran-getaran aneh. Aku merasakan perasaan yang sama anehnya. Seperti ada perasaan yang berat untuk meninggalkannya. Aku melepaskan pelukannya dan menatap lekat-lekat wajahnya. Aku menyeka air matanya dengan jempolku. Aku mengecup keningnya. Aku menahan bibirku tetap di keningnya untuk beberapa waktu. Aku berusaha mengingat momen ini sebelum berpisah selama bertahun-tahun dengan Risa. Aku melepaskan kecupanku dan menatapnya sekali lagi. Aku meremas kedua lengannya dan berbicara di telinganya. Kalau kamu menunggu 5 tahun untuk aku balik ke kamu, aku juga nunggu 5 tahun untuk bisa pulang ke kamu. Risa mengangguk pelan dan mendongak ke atas, melihat ke arah wajahku. Kita harus sama-sama kuat nunggu ya, Mas. Risa melihatku dengan senyuman yang sangat aku sukai. Senyuman yang selama 6 tahun ini selalu memberi perhatian kepadaku. Kamu tambah tinggi aja, Mas. Padahal aku udah termasuk jangkung loh. Risa berusaha mengalihkan pembicaraan kami. Makanya besok kalau udah sehat olahraga lagi ya. Aku dan Risa melanjutkan packing barang-barangku. Dan ternyata cukup banyak barang bawaanku. Yang harus kubawa 1 ransel besar ditambah 2 koper dan tas lempang. Kelar. Aku merentangkan tanganku untuk menghilangkan rasa pegal. Turun ya, Mas. Masih nanti sore kan berangkatnya? Iya, ayo. Jawabku sambil menggandeng Risa turun ke lantai bawah. Udah selesai, Le. Om Bowo menegurku dari lantai bawah. Beliau sedang duduk-duduk santai beserta istri beliau dan Om Hamzah, ayah Risa. Om Hamzah secara tidak terduga menyempatkan diri untuk datang sekaligus ikut mengantarkanku berangkat nanti sore. Sini ngeteh-ngeteh dulu, Re. Riz, buatin teh dulu sana. Risa mengangguk sambil menuju dapur membantu tanteku yang sedang membuat cemilan. Om Hamzah ini memang sangat perhatian denganku. Aku sudah dianggap keluarganya sendiri. Gimana persiapanmu? Udah beres semua? Sudah, Om. Ya baguslah. Aku salut sama kamu. Makasih, Om. Jawabku dengan kalem. Yo wis, sekarang nyantai dulu ya, sambil nunggu pisang gorengnya mateng. Om Bowo dan Om Hamzah ternyata sudah lama saling kenal. Om Bowo adalah yang melatih almarhum bapak
dan Om Hamzah agar bisa masuk sebagai anggota TNI dan Polri di masa muda merekanya dulu. Obrolan kami mengalir dan beberapa kali aku dibuat terbahak-bahak dengan cerita dari Om Hamzah dan Om Bowo. Tapi waktu terus berputar dan jam menunjukkan pukul 2 siang. Artinya aku harus segera berangkat ke bandara. Aku harus menjalani masa karantina selama seminggu di Jakarta. Aku berjalan menuju kamar untuk mengambil barang-barangku. Aku memandang kamarku. Sebentar lagi akan kosong dalam waktu yang lama. Kamar ini menemaniku selama 3 tahun hidup yatim piatu. Cukup banyak kenangan yang terlukis di kamar ini. Kenapa, Mas? Bakal ngerasa kangen ya sama kamar ini? Risa berbicara di sampingku. Aku mengangguk sambil tersenyum dan menutup kamar tidurku. Kami semua berangkat dengan satu mobil menggunakan mobil ayahnya Risa. Tidak butuh waktu lama, kami sudah sampai di Bandara Adi Sucipto. Aku harus menunggu beberapa lama untuk dapat berangkat. Dan waktu yang tidak lama itu aku manfaatkan untuk ngobrol dengan Risa. Seperti tidak ingin menyia-nyiakan waktu, Risa membicarakan apa yang dia ingin bicarakan. Dia juga mewanti-wantiku. Dengan segudang nasihatnya, jujur sebagian besar aku lupa apa nasihatnya. Tapi secara garis besar dia memintaku untuk jaga diri, jaga kesehatan, jangan nakal, dan terus hubungi dia jika ada waktu. Dan pesawat yang kutunggu sudah siap. Aku menggenggam tali tas lempangku kuat-kuat. Om, Tante, aku pamit dulu. Doakan aku nggih supaya lancar di sana. Aku mencium tangan Om dan Tanteku. Aku juga berpamitan sambil mencium tangan Om Hamzah. Seperti biasa, beliau-beliau selalu memberikan nasihat yang berguna kepadaku. Aku sangat senang memiliki keluarga seperti Om Bowo. Beliau sangat perhatian kepadaku. Aku juga senang mengenal Om Hamzah yang sudah seperti keluargaku sendiri. Aku menggandeng tangan Risa dan berjalan sedikit menjauh dari Om dan Tanteku. Seperti mengerti, Om Bowo, Tante Sri, dan Om Hamzah mengalihkan pandangan dari kami. Mungkin beliau-beliau paham ini adalah kesempatan terakhirku dengan Risa berbicara secara langsung. Kayaknya sudah saatnya, Nduk. Aku membelai pipinya. Risa tersenyum, tapi dengan setetes air mata yang jatuh dari matanya. Aku udah ngomongin semuanya. Udah gak ada yang bisa aku omongin sama kamu, Mas. Aku percaya sama kamu. Dan berjanjilah kembali ya, Mas. Aku akan ingat dan aku janji, Nduk. Aku merogoh saku dan mengeluarkan kotak berbentuk hati. Aku mengeluarkan isinya. Sebuah kalung perak bermata batu zamrud milik almarhum ibuku. Tolong jaga ini ya. Pakai ini terus, supaya kamu ingat aku terus. Risa menundukkan kepalanya agar aku mudah memakaikan kalung itu. Risa tampak terisak dan air matanya semakin deras. Dia mengeluarkan sesuatu dari sakunya, sebuah gelang kulit bertuliskan namaku dan namanya. Mas juga tolong jaga ini. Pakai ini terus supaya Mas ingat aku terus. Aku memandang Risa lagi. Aku ingin mengcapture momen terakhirku jika bisa. Tak terasa setetes air mata meluncur dari mataku. Aku buru-buru mengelapnya. Jangan pakai tangan, dasar cowok jorok. Risa mengelap sedikit air mataku dengan sapu tangan yang masih sama sejak kami pertama bertemu. Ini di bawah, Mas. Ujarnya pelan. Risa memasukkan sapu tangan itu ke dalam tas lempangku. Aku melihatnya masih menunduk dan aku pegang dagunya. Aku gerakkan agar sedikit menengadah dan aku mengecup bibir tipis Risa. Risa seperti membeku. Entah beberapa detik bibir kami bersentuhan. Aku
menghiraukan rasa malu mencium Risa di tempat umum. Aku merasa ini adalah saat yang tepat memberikan itu kepada Risa. Risa tersenyum dengan sangat manis. Dan dari announcer sudah mengumumkan sebentar lagi pesawat yang aku tumpangi akan segera berangkat. Aku sekali lagi berpamitan kepada Om Bowo, Om Hamzah, Tante Sri, dan Risa. Aku melambaikan tangan kepada mereka. Ya, ada sedikit kesedihannya meninggalkan kota ini dan sejuta isinya. Terima kasih semuanya. Risa, tunggu aku. Gumamku pelan. Kini aku sudah duduk di kursi pesawat yang akan mengantarku ke Jakarta. Selama seminggu aku akan di Jakarta mengikuti program karantina dan selanjutnya aku akan terbang ke Australia. Ya, aku mendapat beasiswa di jurusan kedokteran di University of Melbourne. Dingin, hal yang paling terasa sejak aku turun dari pesawat. Jam menunjukkan pukul 5 pagi waktu Melbourne. Telingaku masih sedikit sakit karena landing pesawat tadi. Maklum, ini adalah kali pertamaku naik pesawat. Dan pertama kalinya aku pergi sejauh ini. Bulan Agustus adalah waktu musim dingin di Melbourne. Walaupun tidak ada salju di sini, tapi jangan ditanya dinginnya. Mungkin sekitar 7 derajat Celcius. Cukup membuat orang yang terbiasa di cuaca tropis seperti aku menggigil kedinginan. Aku mengencangkan resleting jaket tebalku dan mencoba menutup telingaku dengan kupluk yang aku bawa. Aku melihat ke arah 10 orang teman baruku. Tampaknya mereka merasakan hal yang sama. Kami masih berada di Melbourne Airport sambil menunggu mobil yang akan menjemput kami ke kota Monash, tempat di mana kami akan mendapat beberapa pembekalan terkait kehidupan di Melbourne sebelum tahun ajaran baru dimulai bulan Oktober. Dan sore nanti kami harus menghadiri jamuan di KBRI. Perjalanan yang jauh benar-benar membuat kami lelah dan ingin segera beristirahat. Kami hanya duduk-duduk di lobi sambil meminum kopi yang dipesan oleh kru Kemendiknas. Aku celingukan ke kiri dan ke kanan, mencoba mengetahui di arah mana aku menghadap. Aku kemudian bertanya kepada Mas Yakob, salah satu temanku yang mendapat pendidikan master di sini. Mas, tahu arah barat kemana nggak ya? Nggak tahu, Zal. Masih bingung arah juga aku. Jawab Mas Yakob. Oke deh, nggak apa-apa Mas. Excuse me sir, can you show me a westward? Tanyaku pada seorang yang duduk di belakang rombongan kami. Of course, over there. Kata bapak-bapak itu sambil menunjukkan arah barat kepadaku. Many thanks sir. With pleasure. Aku selalu ingat kewajibanku sebagai seorang muslim. Dan aku tidak ingin melewatkan sholat subuhku dimanapun aku berada. Aku yakin aku akan kesulitan mendapat tempat untuk sholat. Jadi aku memutuskan bertayamum dan sholat di tempat dudukku. Kamu ngapain, Zal? Suara Mas Yakob membuat kehusukanku terganggu. Aku masih di posisi atahiyat terakhir. Aku mencoba kembali fokus dan menuntaskan ibadahku. Alhamdulillah, gumamku setelah selesai sholat. Maaf Mas Yakob, tadi aku lagi sholat subuh. Loh, kok sholatmu beda, Zal? Harusnya kan berdiri kan? Dan ada aturannya juga kan? Mas Yakob bertanya bingung. Wajarlah, karena Mas Yakob beragama Katolik. Aku kemudian menjelaskan tentang sholatku barusan dan aturannya. Mas Yakob tampak memperhatikan penjelasanku. Oh gitu, sip-sip lah. Emang harus gitu, apapun agamanya harus inget sama Tuhan. Iya Mas, sudah menjadi kewajiban setiap orang yang beragama. Jawabku pelan. 10 orang yang mendapat pendidikan di sini terdiri dari 5 orang dari lulusan SMA sepertiku dan 5 lagi dengan lulusan S1 yang akan meneruskan gelar S2 di sini. Sekitar 30 menit kami menunggu, minibus yang menjemput kami akhirnya tiba.
Setelah semua barang dimasukkan, kami pun berangkat menuju kota Monas yang terletak sekitar 25 km dari Melbourne Airport. Aku duduk di deretan kursi tengah bersama Wayan, salah seorang teman baruku yang berasal dari Bali. Di sepanjang jalan, suara Rio dari antusias teman-temanku terdengar gaduh. Kami merasa sangat senang. Akhirnya kami sudah sampai di kota dengan predikat salah satu kota paling layak huni di bumi. Jalanan yang bebas macet, bersih dari sampah, polusi yang bisa dikatakan hampir tidak ada. Dan hawa dinginnya membuatku seolah sedang berada di sebuah film yang biasa aku tonton. Aku merogoh saku dan mengeluarkan telepon PDA bermerek 02 yang diinventariskan kepada kami. Kami juga sudah dibekali dengan kartu seluler lokal untuk memudahkan komunikasi. Aku membuka Yahoo Messenger. Ya, dulu lebih familiar Yahoo Messenger dibanding dengan pesan instan yang lebih populer di zaman sekarang. Risa sedang offline. Kira-kira jam berapa ya sekarang di Jogja? Tanyaku dalam hati. Aku hanya duduk sambil memandang keluar jendela, melihat pemandangan jalanan di benua ini. Rumah-rumah dengan gaya khas dan pohon-pohon yang berjajar rapi membuatku kagum. Benar-benar tata kota yang cantik, gumamku pelan. Minibus kami berhenti di sebuah rumah besar yang berada di sebuah komplek perumahan. Tampaknya kami sudah sampai di hunian sementara kami. Kota Monas ini adalah kota yang paling banyak dihuni oleh warga negara Indonesia, baik yang bekerja dan studi seperti kami. Beberapa minggu kami lewati, dan hari Minggu seperti kali ini banyak dimanfaatkan teman-temanku untuk jalan-jalan. Ya, karena memang kami masih merasa penasaran dengan tempat tinggal baru kami. Jadi teman-teman masih getol-getolnya dengan namanya jalan-jalan. Kecuali aku. Aku malah terserang flu berat karena cuaca yang tidak menentu di sini. Jadi, aku memilih tinggal di rumah sambil chatting dengan Risa. Perbedaan waktu yang cukup panjang dengan Indonesia membuatku tidak bisa berlama-lama. Saling bertukar pikiran dengan Risa yang harus segera istirahat. Tidak baik juga membuat Risa begadang setiap hari. Bosan juga menghabiskan waktu sendirian. Aku memutuskan untuk berjalan-jalan juga, mungkin di sekitaran komplek untuk mengusir rasa bosanku. Aku mengambil jaket di kamar dan tak lupa kupluk untuk melindungi kepalaku dari terpahan angin dingin. Baru saja membuka pintu, tiba-tiba, hujan. Sial, batinku sambil menutup pintu. Mau ngapain nih kegiatan hari ini? Gumamku sambil menyeka ingusku yang tidak berhenti keluar karena pilek. Aku cuma duduk-duduk di balkon sambil melihat hujan yang turun dengan derasnya. Cuacanya aneh ya. Mau teh panas gak? Suara seseorang mengagetkanku. Dewi, kamu gak ikut sama yang lain? Enggak, Zal. Kamu mau teh enggak? Aku buatin nih. Wah, pas banget, mau dong. Tunggu ya. Oke. Dewi pun berlari menuju dapur. Dewi salah satu temanku yang berasal dari Jakarta. Orangnya tinggi, mungkin sekitar 175 cm. Lebih tinggi dari Risa dan sedikit lebih pendek dariku. Orangnya supel, tapi tidak terlalu banyak omong. Dan selama masa karantina dan pembakalan di sini, Dewi selalu menjadi teman satu kelompokku. Dengan kulitnya yang bersih, rambut lurus sebahu yang sering dia biarkan tergerai, cantik. Aku yakin semua orang akan sepakat itu. Diminum, Zal. Lumayan lah biar gak adem-adem banget. Dewi menyerahkan teh panas yang masih mengepul kepadaku. Makasih, Wi. Kamu dari mana aja? Tadi kok gak kelihatan. Kirain ikut rombongan. Kataku sambil menyeruput teh buatan Dewi. Aku dari tadi tidur, Zal. Males jalan-jalan. Dari kemarin begadang terus. Jadi pilih tidur aku.
Kami banyak ngobrol, mengomentari apa yang di Melbourne dan membandingkan dengan daerah kami. Dewi ternyata anaknya lucu. Celotehannya sering membuatku tertawa terpingkal-pingkal. Dan obrolan dan jokes yang dia lontarkan kelihatan betul kalau Dewi adalah anak yang cerdas. Bukan, lebih tepatnya jenius. Pantaslah kalau dia mendapatkan beasiswa seperti ini. Kami masih ngobrol sampai menjelang pukul 6 sore. Tiba-tiba di depanku sekitar 20 meter melayang sosok makhluk yang menyeramkan, memakai gaun dengan pelan melewati kami sambil melihatku. Aku sontak berdiri, mencoba mengawasi makhluk dengan sosok perempuan blonde itu. Dewi juga berdiri, pandangannya juga sama sepertiku, menatap makhluk itu sama sepertiku. Aneh. Dewi, kamu juga... Hah? Rizal, kamu apakah... Kami berbicara bersamaan. Kami saling bingung. Aku ingin menanyakan apakah dia juga melihat apa yang aku lihat, tapi aku ragu. Aku takut jika malah dia salah paham. Zal, kamu dulu... Enggak. Cuma ada yang aneh aja. Emang kamu tadi mau ngomong apa? Zal, aku bisa tahu kalau seseorang lagi bohong. Kamu bohong kan? Dewi menyelidik, menatap wajahku. Aku melihat matanya. Tidak ada keraguan di sorot matanya. Apakah dia istimewa sama sepertiku? Seperti dia juga sama dengan melihat makhluk-makhluk sama sepertiku. Jika benar aku memang tidak sendiri. Aku bukan satu-satunya yang memiliki indera dua alam. Auranya juga tampak tenang. Tidak ada fluktuatif seperti pada kebanyakan orang. Auranya sama sepertiku dan jauh berbeda dari aura-aura orang pada umumnya. Ragu. Aku masih ragu dengan anggapanku. Tapi akhirnya aku mengaku karena saking penasarannya. Aku tadi lihat hantu perempuan blonde Dewi. Jawabku datar. Aku kembali melihat Dewi, mencoba melihat bagaimana tanggapan selanjutnya. Dia tidak menjawab. Dahinya berkerut seperti sedang berpikir. Apa kamu bisa lihat mereka sama sepertiku? Aku tertegun mendengar pertanyaan Dewi. Dia berkata, sepertiku. Sungguh baru pertama kali ini aku bertemu orang dengan indera dua alam yang seumuran denganku. Iya Wi, aku sama sepertimu. Kami cukup lama berpandangan. Kami sama-sama merasa aneh. Entahlah seperti saat kalian bertemu dengan teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Aku memang baru mengenal Dewi selama beberapa minggu. Tapi jika dia sama sepertiku, tanpa dia bercerita pun, aku paham bagaimana kehidupannya dulu. Pasti dia juga melewati masa-masa sulit sama sepertiku. Karena mungkin itulah takdir orang-orang diberi kelebihan seperti kami. Kami banyak bercerita tentang diri kami, bagaimana awal kehidupan kami, bagaimana kami bertahan sampai sejauh ini, dan lain-lain. Dewi bercerita kalau dia tidak memiliki kerabat sama sekali. Dia tidak tahu siapa orang tuanya. Dia dititipkan di panti asuhan sejak dia masih bayi. Kata Dewi, menurut orang-orang di daerahnya, Dewi dibuang oleh seseorang di sebuah pos kamling di daerah Jakarta. Dia sama sepertiku, memiliki mata yang dapat melihat kejadian atau peristiwa masa lalu dan masa depan. Mampu melihat makhluk-makhluk golongan jin. Dia juga mampu melihat aura. Dia dikucilkan saat kecil. Tidak memiliki teman sama sekali. Mendengar ceritanya membuatku seperti kembali ke masa lalu, di mana aku pertama kali mendapat penglihatan ini. Bertemu Sari, kehilangan ibuku, kehilangan bapakku, dan lain-lain. Tapi Dewi dia bahkan tidak punya siapa-siapa sejak saat dia lahir. Aku lebih beruntung, walaupun akhirnya ditinggal pergi kedua orang tuaku. Tapi beliau-beliau sangat menyayangiku. Aku memiliki hunian dan fasilitas yang layak. Dan orang tuaku juga memberikan warisan yang sangat besar untukku. Aku juga memiliki Om Bowo dan keluarganya sangat baik terhadapku. Tapi Dewi,
Pasti dalam perjalanan hidupnya dia kesepian. Dia pasti kesulitan. Dia jelas lebih kuat dan tegar dariku. Dari cerita Dewi membuatku benar-benar merasa malu, sangat malu. Dalam ceritanya sama sekali tidak ada penyesalan. Dia sama sekali tidak menyalahkan Tuhan dan takdir. Tidak sepertiku di masa lalu yang selalu mengeluh. Dan bahkan aku sering mengutuk Tuhan. Dia pasti ketakutan dulu. Dulu saya cukup besar menghadapi semuanya sendiri. Tapi Dewi, kemana dia akan lari dan sembunyi? Siapa yang membimbingnya dulu? Siapa yang menemanimu? Siapa yang memelukmu saat takut? Allah. Jawabnya singkat. Segampang itu dia mengatakan setelah semuanya yang dialami. Dewi, dia perempuan, tapi apakah hatinya terbuat dari baja sehingga sekuat ini? Wi, kamu hebat. Aku berkata, mataku bergeming melihatnya. Dewi tersenyum manis. Aku jadi merasa ingin lebih dekat dan mengenal lebih jauh sosok Dewi. Latar belakangnya sebagai seorang indigo seperti membuatku tertarik menyelami kisah kelabunya. Benar kata orang, jika kita sengsara, maka akan lebih baik jika ada seseorang yang sama sengsaranya seperti kita. Aku jadi merasa tidak sendirian lagi di bumi. Mas harus rajin belajar ya di sana, jangan males-malesan. Suara Risa terdengar. Kami sedang teleponan. Ya, walaupun tarifnya mahal untuk roaming internasional, tapi cukup membuat rasa rinduku terobati. Siap bos, kamu juga harus fokus sama target kamu ya. Iya mas, tapi emang mas tahu targetku apa? Aku jadi mengingat sesuatu. Woyo, kamu bohong, katanya mau ngasih tahu aku pas aku berangkat ke sini kan dulu. Dulu kamu janji ngasih tahu cita-cita keduamu kan? Malah baru inget aku. Terdengar Risa tertawa di seberang sana. Bukan bohong mas, kelupaan. Hihi. Lama juga nggak nagih dulu. Terus apaan? Kasih tahu lah. Yakin nih, Iya, cepetan. aku pengen jadi perawat mas. Pilihan bagus. Biar kita bisa buka praktek dokter umum besok mas. Sip deh. Udah milih kampus belum, Dek? Udah dong, ada 2 PTS mas yang udah nerima jalur prestasiku. Tapi ya nunggu dari pengumuman dulu mas. Anak siapa ini? Kok pinter? Ya anaknya bapak emakku toh. Suaranya sangat tengil terdengar jelas di telingaku. Dok, Iya mas, ada apa? I miss you. I miss you more mas. Udah ya mas, dilanjut chatting aja. Biar gak mahal. Mas harus hemat walaupun dapat jatah bulanan. Itu duit negara loh, yang jadi uang sakumu mas. Iya, bawel. Lewat DM apa Friendster? Apa aja mas? Yaudah ya mas, Iya, I love you. I love you more. Aku menutup telepon sambil tersenyum. Sudah 1 tahun aku tidak pulang ke Indonesia. Tak terasa Risa sebentar lagi juga akan masuk perguruan tinggi sama sepertiku. Rasa rindu dengan anak itu sudah sangat menyiksaku. Aku senang tinggal di Melbourne. Banyak pengalaman baru yang aku terima di sini. Tapi tetap jiwaku adalah Indonesia. Aku rindu semua yang berkaitan dengan rumah. Sebenarnya aku memang diizinkan pulang saat liburan musim panas. Tapi karena keterbatasan biaya dan waktu membuatku harus sedikit bersabar. Aku membuka laptop yang difasilitaskan pihak Kemendiknas dan menyalakannya. Aku berada di perpustakaan kampus untuk mencari beberapa resensi buku. Perpustakaan ini sangat lengkap koleksi bukunya, mungkin jutaan, karena memang mahasiswa di sini berjumlah puluhan ribu orang. Aku membuka tas lempangku. Aku mengambil sebuah buku album foto yang sering aku bawa. Aku tidak bosan membolak-balik foto-foto lama itu.
untuk sedikit mengobati rindu atau mungkin malah menambah rinduku pada tanah air. Tampak foto almarhum ayah dan ibuku sedang menggendongku saat aku masih balita. Bapak, Ibu, Rizal kangen. Doakan Rizal bisa cepat-cepat mudik, ge. Gumamku pelan. Aku membalik halaman album itu dan sampai pada masa-masa SMP dan SMA ku. Aku memperhatikan teman-temanku itu. Gimana kabar kalian? Dasar codot. Aku terkeker sendiri melihat kekonyolan kami yang tercetak pada foto-foto itu. Tentu saja banyak foto Risa di album foto itu. Bahkan foto Risa sejak masih SMP aku melihat-lihatnya lagi dan membandingkan rupa Risa dari zaman ke zaman. Akankah kita benar-benar berjodoh, Riz? Sekarang aku dan kamu hampir 20 tahun. Mungkinkah kita akan menikah besok? Pertanyaan itu terlintas begitu saja di pikiranku. Pola pikir manusia memang selalu mengikuti umurnya. Aku belakangan ini sering memikirkan tentang masa yang akan datang. Ya, seperti apa yang menungguku saat aku selesai studi besok. Setelah aku benar-benar jadi dokter, kemudian apa lagi? Aku harus punya impian baru lagi. Aku harus lebih dari ini. Mungkin hidup bahagia denganmu adalah impianku selanjutnya, Riz. Aku kembali berbicara sendiri di depan foto Risa. She's girlfriend. She's your girlfriend? Suara seolah temanku yang bernama Natalie. Dia ternyata ikut melihat album fotoku dari belakang. Dia sedang bersama Dewi. Teman-temanku yang berasal dari Australia memanggilku Mark karena nama tengahku adalah Markus. Itu lebih mudah dilafalkan mereka daripada memanggilku Rizal. Bule ini sering bertanya-tanya tentang kehidupan pribadiku. Bahkan beberapa kali dia mengatakan kalau aku pulang Indonesia maka dia ingin sekali ikut. Aku belajar di kamarnya Dewi. Aku memang dekat dengan dia. Biasanya dia aku jadikan tempat bertanya untuk masalah urusan kuliah. Karena dia memang benar-benar smart. Bahkan di kelas dia sangat diperhitungkan dalam urusan nilai akademik. Zal, semester depan kamu jadi mudik? Mungkin kalau uangku cukup. Banyak yang membuatku kangen rumah. Kalau kamu gimana? Nggak tahu, Zal. Aku nggak punya sesuatu yang membuatku rindu rumah seperti kamu. Bahkan aku sendiri nggak tahu tempat mana yang ku sebut rumah itu. Kamu akan selalu punya tempat untuk pulang. Semoga, Zal. Kalau kamu mau, besok pulang ke tempatku aja, bareng aku. Serius? Ya, dan kamu bisa membuat tempatku sebagai rumah untuk kamu pulang.